Selamat siang, salam dan bahagia. Untuk hari ini kita membahas soal yang saya sudah tugaskan kemarin. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah pipa mempunyai diameter penampang berbeda-beda, yaitu 6 cm dan 3 cm. Nah, kecepatan air dalam pipa itu berdiameter 6 cm adalah 1,5 meter per sekon. Kecepatan air dalam pipa berdiameter 3 cm adalah yang diketahui itu A1-nya 6 cm, A2-nya 3 cm, dan untuk V1-nya 1,5 cm. Ditanya V2-nya. Nah, untuk A1 sama dengan pi R kuadrat, R-nya itu setengah dari diameter. Jadi untuk A1 itu pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat sama dengan 28,26. Untuk A2-nya sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 1,5 kuadrat, hasilnya 7,065. Rumusnya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Bisa juga V1 per V2 sama dengan A2 per V1. Nah, untuk ini 28,26 dikali 1,5 sama dengan 7,065 V2. 28,26 kali 1,5 ini hasilnya 42,39 sama dengan 7,065 V2, sehingga V2 sama dengan 42,39 dibagi 7,065, hasil V2-nya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, untuk soal yang kedua, tangki berisi air setinggi 11 meter. Pada dinding tangki terdapat lubang kecil berjarak 1 meter dari dasar tangki. Jika G-nya 9,8 meter per detik, maka kecepatan air yang keluar dari lubang adalah, diketahui A1-nya sama dengan 11 meter, H2-nya 1 meter, dan untuk G-nya itu 9,8 meter. Yang ditanya itu kecepatannya. Rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H sama dengan akar dari 2 dikali 9,8 dikali 10. 10 ini hasilnya H1 kurang H2, sehingga akar dari 196 sama dengan 14 meter per detik kuadrat. Soal yang ketiga, sebuah pipa silindris yang lurus mempunyai dua macam penampang, masing-masing dengan luas 200 meter kuadrat dan 100 meter kuadrat. Pipa tersebut diletakkan secara horizontal, sedangkan air di dalamnya mengalir dari arah penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan arus di penampang besar adalah 2 meter per sekon, maka kecepatan arus di penampang kecil adalah A1-nya 200 meter kuadrat, A2-nya 100 meter kuadrat. Untuk V1-nya 2 meter per sekon. Ditanya adalah V2-nya. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1-nya 200, untuk V1-nya 2, dan untuk A2-nya 100 dikali V2, karena V2-nya belum diketahui. Jadi ini 400 sama dengan 100 dikali V2. V2 sama dengan 400 per 100, hingga V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Atau kita bisa juga menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan A2 per V1. Nanti hasilnya sama, 4 meter per sekon. Yang berikut adalah sebuah bak penampungan terisi air setinggi 200 cm, G-nya 10 meter sekon pangkat min 2, dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Nah, ini adalah lubang kebocorannya. Kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran tersebut adalah, yang diketahui A1-nya 200 cm, terus kita bawa ke meter menjadi 2 meter.
Untuk H2 nya 20 cm. Jika kita bawa ke meter hasilnya 0,2 meter, dan G nya itu 10 meter sekon pangkat min 2. Ditanya kelajuannya. Untuk rumusnya itu V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. 2 dikali 10 dikali 1,8. 1,8 ini 2 H1 dikurang H2. Hasilnya sama dengan akar dari 36 sama dengan 6,0 meter sekon pangkat min 1. Soal yang berikutnya, jika udara, untuk rho udaranya itu 1,29 kg meter pangkat 3 dialirkan ke dalam tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksa atau rho raksanya sama dengan 13.600 kg per meter pangkat 3 pada manometer 3 cm, maka kecepatan aliran udara tersebut adalah G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk H-nya 3 cm dan dibawa ke meter jadinya 0,03 meter. Untuk rho udaranya 1,29 kg, untuk rho raksanya 13.600 kg, dan untuk G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan aliran udara atau VA. Nah, untuk rho aksenya itu sama dengan rho raksa, dan untuk rho itu sama dengan rho udara. Jadi rumusnya adalah VA sama dengan akar dari 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per rho. Jadi 2 dikali 13.600 dikali 9,8 dikali 0,03 per 1,29. Jadi hasilnya adalah 78,73. Soal yang berikut, luas total sayap sebuah pesawat terbang adalah 18 meter pangkat 2. Udara mengalir pada bagian atas sayap dengan kecepatan 50 meter per sekon, sedangkan kecepatan aliran udara pada bagian bawah adalah 40 meter per sekon. Jika pesawat dalam keadaan seimbang atau dia tidak naik lagi, maka berat pesawat adalah, jika rho udaranya sama dengan 1,29 kg meter pangkat 3. Nah, yang diketahui di situ A-nya sama dengan 18 meter kuadrat. Sebenarnya ini tuh kuadrat. V1-nya 40 meter per sekon, V2-nya 50 meter per sekon. Dan untuk rho udaranya itu 1,29 kg per meter pangkat 2. Yang ditanya itu berat pesawatnya atau V. Rumusnya sama dengan V sama dengan V1 kurang V2, atau sama saja V1 kurang V2 sama dengan V. Sehingga V1 kurang V2 sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A. Nah, di situ jika pesawat dalam keadaan seimbang atau dia tidak naik lagi, artinya pesawat itu dipertahankan pada ketinggian tertentu, maka gaya angkat pesawat itu akan sama dengan berat pesawat. Nah, rumusnya seperti ini. Dan hasilnya setengah dikali 1,29 dikali 50 kuadrat kurang 40 kuadrat kali 18, dan hasilnya adalah 10.449 Newton. Jadi untuk V1 kurang V2 nya itu sama dengan, atau V tadi itu sama dengan 10.449 Newton. Jadi berat pesawat adalah 10.449 Newton. Untuk pembahasan soalnya sudah cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, salam dan bahagia.